pemirsa IDX Channel, gimana dress saya hari ini? Cantik kan? Pemirsa penasaran gak sih siapa yang mendesain dress saya yang saya pakai sekarang ini? Pasti penasaran kan? Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan orangnya, tetap di Bonfire. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 telah menghentikan sejumlah sektor bisnis, namun tidak untuk peminat belanja online. Di mana berdasarkan laporan dari Mastercard Economic Institute, pandemi telah menyebabkan peningkatan belanja online secara global mencapai 900 miliar dolar Amerika. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga mempengaruhi perkembangan usaha retail online yang semakin marak, seiring makin bertumbuhnya sejumlah pengusaha-pengusaha baru. Bahkan rumah bagi populasi lebih dari 270 juta jiwa yakni Indonesia menjadi salah satu pasar retail dan e-commerce yang tumbuh paling cepat di kawasan Asia Pasifik. Di sisi lain yang paling menonjol pada tahun ini jumlah wirausahawan wanita yang memimpin dan menumbuhkan gaya hidup khusus dan merek fashion secara perlahan mulai meningkat akibat tantangan yang ditimbulkan oleh pandemik. Hal itu dibuktikan dalam data pengusaha kategori retail dan e-commerce dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia di tahun ini yang banyak didominasi oleh kaum wanita. Di tengah pertumbuhan permintaan untuk produk fashion yang terjangkau dan nyaman, Stephanie Tan memutuskan untuk mendirikan merek fashion Jolly Clothing yang berbasis di Jakarta pada tahun 2014. Di mana pengusaha wanita tersebut fokus dalam industri fashion pada pakaian yang dirancang untuk para model yang menginspirasinya, termasuk membuat pakaian dengan mempertimbangkan kehidupan sehari-hari dan semua kalangan usia. Lantas bagaimanakah kiat sukses Stephanie Tan dalam mengembangkan bisnis fashion di pasar domestik dan internasional? Simak pembahasannya hanya di Women's Talk. Nah pemirsa IDX Channel, sekarang saya sudah bersama dengan CEO dari Jolly Clothing, Kak Stephanie Tan. Kak Stephanie, apa kabar? Baik, halo Kak Kesha. Terima kasih ya Kak Stephanie, kita boleh datang ke sini karena pemirsa harus tahu. Jadi di belakang kita ini adalah karya-karyanya Kak Stephanie Tan. Jadi kita ada di showroomnya Jolly Clothing ya Kak ya. Jadi dress-dress di belakang ini yang super-super cantik ini kelihatan pasti dari kamera, ini hasil karyanya Kak Stephanie. Dan termasuk dress yang lagi kita pakai ya Kak ya. Yang aku pakai ini juga karyanya Kak Stephanie yang super cantik ini. Nah, Kak Stephanie kenapa sih namanya Jolly? Oke, jadi Jolly itu artinya pretty in French word. Dan emang visi misi kita itu kita pengen bikin para wanita, khususnya di Indonesia itu tampil cantik luar dan dalam. Even our hashtag itu adalah helping you pretty ladies to make you feel pretty inside and outside. Bahkan hashtagnya Jolly Clothing tuh pretty inside and outside ya. Betul. Jadi kalau pretty inside ditambah pretty outside pakai Jolly itu pasti lebih cocok lagi ya kan. Nah Kak Stephanie, kalau boleh tahu nih sebenarnya Jolly Clothing ini sudah berdiri sejak kapan dan kenapa akhirnya mendirikan Jolly? Jadi Jolly itu sudah berdiri sejak 2014. Ini mungkin ceritanya agak personal ya. Jadi waktu aku kecil tuh aku sedikit cabi gitu. Dan susah banget buat aku tuh untuk cari baju yang cocok untuk aku sendiri. Nah, jadi di situ waktu aku SMP atau aku SMA, aku kayak imajinasi aja, aduh bagus ya kalau aku pakai baju ini, pakai baju itu gitu. Dan nggak bisa terrealisasi karena aku nggak ada basic apapun tentang fashion design. Nah, gara-gara itu aku akhirnya kuliah fashion design di Singapura dan start dari situ sih aku jadi pursuing gitu. Oh, oke, jadi berawal dari mimpi waktu kecil, sekedar berimajinasi kayaknya bagusnya pakai baju kayak gini. Dari kecil udah tahu ya maunya apa. Genit dulu, centil. Tapi berarti kemudian sekolah fashion design dan akhirnya memutuskan untuk membangun Jolly Clothing ini. Jadi sempat lulus, sempat kerja juga. Nah, abis itu pelan-pelan aku ngerasa boleh deh kita bikin baju sendiri gitu. Kita bikin brand sendiri dan that's where the Jolly. Oh, oke. Nah, Kak Stephanie ini kan berarti sudah menekuni fashion sejak dari kuliah ya. Nah, kenapa Kak Stephanie bisa yakin Kak kalau misalnya fashion ini is gonna be my future istilahnya gitu? Karena kan banyak yang masih bingung juga ya. Mungkin saya personally juga dulu waktu kuliah apa ya, mau ngapain ya. Terus bahkan bisa jadi entrepreneur nih sekarang di bidang fashion. Mungkin waktu dulu justru aku cuma kepikiran kalau aku nggak jadi fashion designer aku nggak tahu aku mau jadi apa. Jadi emang waktu itu aku nggak gitu punya banyak options dan emang aku bilang ke parents aku
aku pengen ambil ini, I don't have another alternative back then. Jadi ya udah, habis itu diizinin, pergi. Kerjanya juga waktu itu juga bener-bener yang seputar fashion dan aku enjoy. Jadi kalau dibilang share, ya mungkin share juga, tapi mungkin jalannya juga dikasih Tuhan juga ya, bisa sampai kayak gini gitu. Jadi lebih ke karena juga konsistensinya Kak Stefani ya, jadi komitmen udah belajar, terus ditekuni dan bahkan sekarang bisa istilahnya jadi at the top of the business gitu juga ya, karena jadi entrepreneur juga, sekarang juga sukses. Nah, berarti dari keluarga juga mendukung ya Kak Stefani ini? Keluarga mendukung sih, maksudnya mendukung untuk aku untuk ambil fashion design, aku kerja pun juga ya mereka support. Oke. Nah, kalau Kak Stefani melihat sekarang fashion nih, bidang fashion yang saat ini kan tidak sedikit lah istilahnya orang yang terjun ke bidang fashion. Nah, Kak Stefani gimana nih survive-nya Jolie dari 2014 sampai sekarang? Kebetulan kita bersyukur banget kita punya customer base yang emang very loyal ke kita. Jadi emang kita maintain banget kita punya customer base, itu yang pertama. Yang kedua, diferensiasi dari segi desain. Jadi kan emang kalau fashion itu tuh karakter desainnya itu emang penting banget ya. Karena itu produknya yang bikin customer pengen beli sama kita. Jadi kalau kita bisa maintain itu, maintain the quality juga, maintain our customer, our brand identity lah kita bilangnya gitu. Itu mungkin salah satu kunci yang bisa bikin kita sampai sekarang sih. Oke, maintain the quality, desainnya juga, keunikannya juga gitu ya Kak Stefani. Nah, tapi Kak Stefani waktu awal-awal nih sebelum kita mau lihat Jolie yang sekarang kan udah wah banget juga kan. Nah, kalau dulu rintangan terbesarnya apa sih Kak? Rintangan terbesarnya karena aku pribadi, aku nggak ada background apapun tentang bisnis. Jadi aku fashion design yang aku tahu gimana caranya bikin baju, tapi aku nggak tahu gimana caranya jualan. Jadi itu bener-bener trial and error sih. Aku approach ke teman-teman. Nah awal-awal tuh jujur, aku kan as a stylist di bagian fotografi. Jadi aku tawarin kayak customer dari stylist itu gitu di kerjaan aku kayak mau nggak pakai bajunya Jolie. Di situ ya bener-bener mulut ke mulut sih, dan mungkin juga pertama kali kerjasama dengan kayak KOL atau misalnya dengan beberapa company yang kita juga nggak ngerti sama sekali gimana cara handle-nya. Jadi itu ditipu pernah, dikerjain pernah. Banyak ups and downs iya, ya? banyak pelajarannya lah, tapi ya at least kita belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa maju. Menarik ya, jadi banyak banget yang dilalui. Itu berarti yang apa yang dilalui oleh pengusaha-pengusaha lainnya juga dilalui sama Kak Stefani ya. Bahkan berawal dari mulut ke mulut dulu gitu, cobain. Dan itu juga pasti prosesnya juga cukup panjang ya Kak ya? Lumayan cukup panjang. Okay. Tapi Kak Stefani bertahan sampai sekarang ya. Nah ini menarik pemirsa, kita akan ngomongin tentang Jolie lagi, mulai dari perintisannya tadi kan menarik banget ya bagaimana kerja kerasnya Kak Stefani. Tapi kita juga mau lihat dan pengen tahu juga sebenarnya apa sih yang bikin Jolie ini unik terus waktu itu viralnya karena apa? Sesaat lagi tetap di Women's Talk. Pemirsa, Anda masih di Women's Talk dan kita masih berbincang dengan CEO dari Jolie Clothing, Kak Stefanita. Nah, Kak Stefani, tadi kan kita sebelum jeda kita ngomongin Kak Stefani berjuang merintis Jolie dari 2014 dan sampai sekarang ini termaintain karena quality-nya juga di-maintain juga, desainnya dan lain-lain. Nah, kalau keunggulannya Jolie sendiri seperti apa? Kalau keunggulan kita itu kita sangat fokus ke bagian desain. Jadi emang desain kita tuh spesifik banget, beda daripada yang lain. Dan dari segi jahitannya pun itu juga kita spesifik banget, ada special teknik dari segi jahitannya. Dan yang kedua itu bahannya kita juga pilih banget, beberapa bahan kita bisa bilang kita impor gitu. Jadi emang dari kedua itu yang tadi aku awal bilang, quality, diferensiasinya adalah dari segi desainnya. Oh, berarti bahkan sampai ke jahitan-jahitannya aja itu diperhatikan ya. Nah, kalau waktu Jolie awal-awal itu apa yang paling viral? Misalnya dressnya yang akhirnya mengangkat Jolie ke permukaan, Kak? Iya, jadi ada satu dress yang kita sempat viral banget, itu dipakai sama artis banyak banget. Itu namanya Heidi dress. Jadi emang dia desainnya itu very unik ya. Itu kita desainnya Sabrina, brokat, dan dressnya very simple tapi elegan banget gitu. Jadi itu emang favorit, even sampai sekarang. Berarti Jolie ini memang khusus untuk memasarkan target pasarnya perempuan-perempuan. Ada usia tertentu kah?
Kita bisa dibilang mungkin dari usia 25 sampai 40 tahun. Oh, oke. Jadi memang untuk sehari-hari bisa buat dress juga dan untuk yang muda-muda juga ya sebenarnya ya. Yang lebih cantik, lebih modest juga bisa buat bridal shower, baby shower, pre-wedding juga kita juga masih bisa. Oke, jadi dresses yang kayak sekarang aku pakai juga ini salah satu desainnya. Nah, Kak Stefany sendiri berarti yang langsung mendesain, maksudnya inisiasi desainnya Jolie sendiri itu langsung dari Kak Stefany berarti ya? Iya, betul. Jadi aku yang kasih ide, sekarang sih kita udah ada desainer tim ya. Cuma waktu awal-awal 3 tahun pertama tuh aku semuanya desain. Habis itu sekarang aku udah punya tim, jadi aku yang kasih gambaran, idenya, mood boardnya. Habis itu nanti tim aku yang bantuin, kita desain bareng. Best sellernya apa nih Kak dari Jolie? Sekarang itu kita ada namanya Keira Dress. Jadi ini dia inovasi terbaru dari yang Heidi Dress yang aku bilang sempat viral itu. Jadi itu udah bener-bener 2 tahun lebih ya, itu masih diminati banget sama semua Jolie ladies. Dan yang kedua itu namanya Tyla Dress, itu juga lagi diminati banget sama para ladies. Karena dia modelnya tuh desainnya tuh cocok untuk bumil tapi nggak bikin gemuk, tapi masih tetap feminin, cantik, tertutup. Jadi kayaknya semua pas gitu kombinasinya. Jadi semua bisa pakai juga jadi ya, cantik di semua istilahnya ya. Betul sekali. Nah, karena kan mungkin juga kan kalau kita pakai dress kita juga ngelihat kayak oh ini kayaknya di warna kulit aku, di bentuk aku, ini cocoknya gimana. Itu kan sebenarnya preferensi ya. Iya. Tapi mungkin yang best seller ini cukup bisa menggait banyak usia dan banyak kalangan juga ya. Nah, Kak Stefany, tapi waktu Kak Stefany mendesain, membangun Jolie, ini melakukan inovasinya apakah dari belajar atau mungkin baca-baca atau selalu nge-follow, maksudnya kayak informasi-informasi tentang fashion di dunia atau gimana nih? Mungkin pertama kombinasi ya antara kita harus keep up with the trend. Tren zaman sekarang nih kira-kira bajunya lagi seperti apa. Yang kedua juga untuk keep up sama apa yang customer kita mau gitu. Jadi mengkombinasikan dua hal itu kita bisa bikin desain sesuai yang dengan market tapi nggak bosen juga gitu. Kalau ngikutin terus kan kadang suka bosen. Iya. Jadi biar tetap unik juga ya. Betul. Nah, Kak ada tantangan tersendiri nggak sih waktu Kak Stefany ini membangun Jolie waktu mau istilahnya ekspansi gitu ke seluruh Indonesia? Waktu awal-awal di dalam negeri ada challenge-nya nggak sih? Pasti ada lah, karena kan yang namanya local brand pada waktu itu plus minus ya, mungkin bisa dibilang opportunity and threat juga. Yang pertama karena waktu zaman itu local brand tuh belum terlalu banyak. Jadi ketika waktu itu kita mau buka toko di salah satu mall di Jakarta, itu juga maksudnya kita pertama kali bikin local brand yang masuk mall. Itu pun juga kan jadi big questions ya, apakah bisa local brand menandingi fashion brand internasional. Tapi at the same time itu juga suatu opportunity karena kita baru yang menjadi yang pertama gitu. Oke, berarti karena pada saat itu, kalau sekarang mungkin udah banyak ya, karena udah ada banyak dukungan dari pemerintah juga, go lokal gitu kan, support yang industri dalam negeri. Tapi pada saat itu Kak Stefany bisa survive sendiri ya, masuk dan ekspansi di dalam negeri. Nah, kalau waktu ke luar negeri kan ini produknya juga bukan cuma di Indonesia ya, tapi juga udah dipasarkan internasional. Challenge-nya apa Kak waktu awal-awal? Tantangannya itu bentuk tubuh wanita juga bisa beda-beda. Di Indo dengan pasar luar mungkin tingginya, berat badannya, itu body shape-nya tuh beda. Jadi kita juga harus bisa menyamakan dengan customer di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua juga behavior mereka tiap hari. Mungkin ada beberapa yang terbiasa pakai public transport. Mungkin terbiasa kalau nyuci harus pakai mesin segala macam. Itu kan caranya kan beda-beda gitu. Jadi itu kita harus ngerti banget tuh behaviornya mereka kayak gimana ketika di luar negeri, dan kita mencoba untuk adjust supaya mereka juga nyaman pakai baju kita. Oh oke. Berarti sekarang Jolie itu udah lebih dari Indonesia, tapi itu udah masuk juga di pasar-pasar kayak di ASEAN juga ya. Singapura lebih tepatnya. Di Singapura. Nah tapi Kak Stefany terus mencari dan riset juga gimana biar bisa masuk pasar global ini ya. Nah pemirsa, sebenarnya ada yang unik. Jadi Kak Stefany, sebuah fun fact, juga masuk dalam, correct me if I'm wrong ya Kak, masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia di tahun 2021 ya Kak. Nah kita akan bahas itu nanti pemirsa usai jeda, tetap di Women's Talk.
Pemirsa masih di Women's Talk dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Kak Stefani. Nah tadi sebelum jeda kita ngomongin soal Kak Stefani yang masuk dalam list Forbes 30 Under 30 di tahun 2021. Gimana Kak rasanya? Terharu ya, apalagi kan 2021 tuh lagi pandemi. Jadi itu bener-bener kayak blessing yang aku nggak nyangka-nyangka ketika semua orang lagi struggling tentang bisnisnya, malah kita dapat Forbes 30 Under 30. Jadi tuh bersyukur banget sih. Itu ketika Kak Stefani berarti di usia Pas 29 kayaknya. berarti di usia yang memang masih muda ya, tapi udah bisa masuk di listnya Forbes 30 Under 30 dan aku rasa itu juga bukan perjuangan yang mudah ya Kak ya. Ada sedikit luck-nya lah aku bisa bilang sih. Tapi kita juga kan kadang di given blessing by luck juga ya. Tapi tetap kembali lagi ke kita kan effortnya dan konsistensinya. Nah keren banget Kak. Nah kalau ngomongin soal Jolie kan tadi ya bisnisnya Kak Stefani sendiri. Tapi aku juga penasaran sama Kak Stefani sendiri secara personal. Nah Kak Stefani selama ini adakah habit-habit tertentu yang Kak Stefani berusaha maintain kayak sampai kayak hari ini tuh bisa bertahan gitu sebagai seorang entrepreneur wanita. Oke, habit ya. Ini sebenarnya sih baru aku laksanakan kayak waktu pandemi. Jadi aku bangun kurang lebih antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Habis itu aku bisa bilang aku meditasi sejam. Meditasi itu bisa aku baca buku atau aku kayak bener-bener diem aja gitu, kayak setting my mood buat the rest of the day. Abis itu setelah sejam with my coffee gitu, with my simple breakfast, aku work out sejam. Abis itu aku go to work. Itu biasanya buat set up the whole mood, the whole day, biar inspirasinya tetap ngalir gitu. Itu habit yang aku laksanakan tiap hari sih. Jadi kayak olahraga, and then like with mental health juga. Tapi buat keep up sama rutinitas, maksudnya balancing antara kehidupan personal sama kerja, itu gimana manage waktunya Kak? Maksudnya biar disiplin, karena kan pasti ya, aku rasa entrepreneur juga kuncinya ada di disiplin waktu ya. Itu jujur aku masih belajar, cuman mungkin kalau aku bilang buat time management, makanya aku selalu berusaha untuk at least bangun lebih pagi. Karena ketika kita bangunnya lebih siang tuh pasti belakangnya berantakan tuh, gerebak-gerebuk gitu kan, panik, telat bangun misalkan buat meeting, itu pasti moodnya udah hancur gitu. Jadi kalau bisa tuh bangun sepagi mungkin, ngantuk-ngantuk dikit paling cuman sejam 2 jam, habis itu kan udah mandi kan udah seger ya. Nah habis itu kita bisa ngejalanin hidup hari-hari dengan baik-baik. Yang paling susah tuh traveling, karena aku sering banget traveling. Nah itu harus bener-bener di manage tuh kayak gitu. Aku juga masih belajar sih kalau lagi traveling, itu susah banget. Karena tetap penting juga ya buat kita maintain istilahnya kesehatan kita, sanity kita, apalagi sebagai seorang yang mendirikan satu usaha sendiri, terus harus keep on track juga gimana biar berkembang dan lain sebagainya. Nah Kak Stefani, kalau boleh tahu, selain Jolie ini kalau tidak salah ada bisnis lain juga ya? Iya betul, jadi aku ada my second brand, itu namanya Kana Studio. Jadi ini juga terinspirasi dari masa-masa aku during pandemic, aku ke-expose ke dunia sports. Jadi waktu itu golf, tenis, and wall climbing, aku suka banget 3 sports itu. Aku jadi hidupnya lebih healthy, yang tadi aku bilang aku jadi suka olahraga. Nah dari situ aku terinspirasi untuk bikin baju athleisure yang lebih fokusnya ke golf and tenis. Oh, jadi terinspirasi dari rutinitas. Ini jadi satu usaha baru pemirsa Edeng's Channel. Yang namanya Kana Studio ya. Oke, nah kalau Jolie sama Kana berarti bisa ditemukan di e-commerce ya Kak. Kalau offline store juga ada di beberapa kota. Kita kalau offline store itu kita ada di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Gitu. Khusus untuk Kana pun juga kita juga udah ada di Singapura. Oh, oke. Nah, Kak Stefani kalau ngomongin soal bisnis, soal leadership, nih kan Kak Stefani juga CEO ya. Kak, gimana memimpin jadi seorang pemimpin wanita di usaha sendiri gitu? Ada gaya kepemimpinan tertentu gak? Gaya kepemimpinan ya? Apa ya tipenya? Kak, atau yang kayak lebih kayak curhat bareng sama tim atau gimana biar sampai sekarang kan timnya juga expanding ya? Iya betul. Sudah ada. Sudah. Kalau misalkan nggak sama penjahit itu kurang lebih dari 15. Oke.
Kalau untuk gaya leadership sih mungkin aku bisa bilang kita ngomongnya maju bareng-bareng ya. Jadi aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak dictatorship, tapi aku benar-benar kasih kepercayaan ke tim aku. Yuk kita maunya apa nih supaya bisnis kita lebih maju lagi. Karena kalau bisnis kita maju, tim kita juga maju gitu. Sesimpel itu sih. Jadi juga aku mau tim aku juga bareng-bareng mikir gitu. Kalau target ke depan Kak, buat Jolie, buat Kana, atau mungkin buat Kak Stephanie sendiri secara pribadi, apa target ke depannya? Aku pengen kita bisa go internasional lebih lagi, jadi bisa membanggakan Indonesia juga, and then ya bisa mengharumkan nama bangsa lah gitu. Jadi bisa bilang kayak mudah-mudahan, amin, di tahun ini dan tahun-tahun ke depannya Jolie Clothing dan Kana Studio bisa diperkenalkan lebih lagi, at least se-Asia Tenggara atau nggak se-Asia. Amin. Ada menyasar target pasar baru nggak ini Kak? Betul. Buatin baju-baju. Lagi mencari, nanti ditunggu aja. Tiba-tiba keluarnya baju bayi misalnya. Itu to be revealed. Masih secret ya. Tapi biasanya nanti kalau udah terinspirasi muncul lah ya jadi satu usaha baru. Nah, Kak Stephanie ada quotes nggak sih yang Kak Stephanie pegang di hidup Kak Stephanie? Ada. I think I always believe that we have to be grateful with what we already have, but don't forget to move more forward. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita lihat ke depan terus kita suka nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi kalau kita terlalu be presence pun juga kadang-kadang suka nggak maju-maju. Jadi harus bisa seimbang punya dua-duanya. Wow, powerful sekali ya. Jadi nggak cuma menghargai yang di sini, tapi juga lihatnya ke depan. Jadi udah bukan lihat ke belakang ya, lihat ke depan dan juga bersyukur sama yang apa yang kita punya sekarang ya, kita kelola juga. Nah itu tadi pemirsa IDEX Channel, kita ngobrol-ngobrol sama Kak Stephanie, CEO of Jolie Clothing. Menarik sekali, banyak insight baru yang kita dapat dan terima kasih Kak Stephanie buat kesempatannya. Pemirsa IDEX Channel, tetap terus ikuti Women's Talk di episode selanjutnya karena kita masih punya banyak narasumber yang menarik lainnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.